Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pencari Hikmah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang saat 3 elit musyrik Quraisy ketagihan bacaan Al-Quran Nabi. Di antara petinggi musyrik Quraisy yang menentang dakwah Islam yang dibawa Nabi Muhammad adalah Abu Jahal bin Hisham, Abu Sufyan bin Harb, dan Al-Akhnas bin Syarik. Ketiganya memiliki nasib yang berbeda nantinya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ada yang tetap menentang Islam hingga akhir hayatnya, Abu Jahal dan Al-Akhnas. Pada saat-saat kelahiran Islam, ketiga elit Quraisy tersebut, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas, kerap kali menyelinap ke rumah Nabi Muhammad untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketiganya datang sendiri-sendiri. Masing-masing tidak saling tahu kalau ada orang lain melakukan hal yang sama, yakni mencuri dengar bacaan Al-Quran Nabi Muhammad. Ketika tiba di rumah Nabi, mereka mengambil tempat duduknya masing-masing. Sampai tersebut, setiap dari mereka belum mengetahui tempat duduk temannya. Mereka sengaja tidak tidur sepanjang malam hanya untuk mendengarkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Mereka baru pulang ketika fajar sudah tiba. Di tengah perjalanan, Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Abu Al-Akhnas saling bertemu di salah satu jalan. Jangan ulangi perbuatan kalian ini, sebab jika kalian dilihat sebagian orang-orang yang tidak waras di antara kalian, pasti kalian meninggalkan sesuatu pada dirinya, kata salah satu dari mereka. Ketiganya kemudian bubar ke rumah masing-masing. Keesokan malam harinya, ketiganya datang lagi ke pinggir rumah Nabi Muhammad untuk mendengarkan bacaan Al-Quran. Ketika pulang, mereka saling kepergok. Salah satu mereka mengatakan hal yang sama seperti sebelumnya. Agar tidak mengulangi mencuri dengar bacaan Al-Quran Nabi Muhammad, meski berjanji untuk tidak melakukannya lagi, mereka tetap menyelinap ke rumah Nabi Muhammad, seolah mereka ketagihan dengan bacaan Al-Quran. Akan tetapi, hal itu tidak sampai membuat ketiga elit Quraisy tersebut masuk Islam. Memang Al-Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Ia bukan puisi, prosa, atau syair. Namun kalimat Al-Quran begitu indah. Siapapun yang mengerti bahasa Arab pasti terpukau dengan keindahan suasana kalimat dan isi Al-Quran. Oleh sebab itu, Allah menantang siapapun untuk membuat seperti Al-Quran. Namun tidak ada seorang pun yang mampu membuat yang sepadan, apalagi melebihi Al-Quran. Keindahan Al-Quran seolah-olah membuat para elit musyrik Quraisy tersihir. Tidak terkecuali Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas. Meski menentang dakwah Islam, namun nyatanya mereka begitu menikmati bahkan ketagihan dengan bacaan ayat Al-Quran. Abu Jahal sendiri dikenal sebagai pribadi yang kejam, bengis, dan tidak segan menghabisi lawan-lawannya. Karena sikapnya yang seperti itulah Abu Jahal dijuluki sebagai Fir'aun pada zaman Nabi Muhammad. Salah satu sahabat yang merasakan tangan dingin Abu Jahal adalah Sumayyah. Dia gugur setelah mendapatkan siksaan dari Abu Jahal. Ia melakukan banyak hal untuk menghentikan dakwah Islam, mulai dari mengintimidasi umat Islam hingga mengancam secara terang-terangan Nabi Muhammad secara terang-terangan. Dia pula lah orang yang menyulut terjadinya perang Badar. Abu Jahal tetap menolak Islam hingga akhir hayatnya. Ia gugur dalam perang Badar. Sama seperti Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb juga orang yang gigih memerangi dakwah Nabi Muhammad selama kurang lebih 20 tahun. Dia begitu benci dengan Islam, awalnya ia bahkan menjadi pemimpin dalam perang Uhud dan perang Khandaq melawan pasukan umat Islam.
Namun pada saat peristiwa Fatu Makkah, Abu Sufyan bin Harb masuk Islam setelah mendapatkan hidayah. Sejak itu dia menjadi sahabat yang begitu gigih membela Islam. Ia terlibat dalam peperangan dalam barisan pasukan umat Islam melawan musuh-musuh Islam. Sementara Al-Aqnas bin Syarik dikenal sebagai seorang yang munafik. Suatu ketika Al-Aqnas menemui Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Namun setelah keluar dari majelis Nabi, ia melewati kebun tanaman dan hewan miliki umat Islam. Ia kemudian membakar kebun tersebut dan membunuh hewan-hewan tersebut. Atas beberapa tingkah munafik Al-Aqnas, Allah kemudian menurunkan beberapa ayat.